yang mau melahirkannya. Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film Melahirkan terbaru. Pak Rakai terlihat kecewa dengan hasil pemeriksaan dukun beranak itu. Ternyata ketiga istrinya tak satu pun yang menunjukkan tanda-tanda akan segera memberinya keturunan. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang gadis di tengah hutan. Gadis itu mengatakan kalau dia bisa memberi 7 anak sekaligus asal Juragan Rakai melepaskan burung kakatua buruannya. Saya bisa punya anak, 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mendengar itu Rakai pun tertarik, dia pun langsung menikahi gadis hutan itu. Diadakanlah pesta yang cukup meriah di kampung halamannya. Suatu hari, Juragan Rakai menemui ketiga istrinya dan dia menyampaikan, kalau sekarang Dayati sudah resmi menjadi istrinya yang keempat, dan dia akan segera memberinya keturunan, karena itu ketiga istri itu harus ikut menjaganya. Mendengar Juragan Rakai berkata begitu, ketiga istrinya tidak bisa menerimanya begitu saja, mereka pikir kalau Dayati hanya seorang wanita pembohong. Setelah Rakai pergi, mereka pun menginterogasi Dayati, mereka bertanya dari mana dia tahu, kalau dia bisa memiliki anak kembar 7, Dayanti pun menjelaskan sesuai dengan yang telah dia alami, namun ketiga istri Juragan Rakai itu malah mengolok-oloknya. Setelah sebulan pernikahan ternyata Dayati belum juga kunjung hamil, dia pun mulai was-was, dia takut kalau ramalan kakatua itu akan salah, ketika dia sedang menyendiri itu, datanglah seekor monyet utusan dari kakatua sahabatnya, untuk mengantar sebuah manggis. Buah manggis itulah yang akan membantu Dayati segera hamil. Suatu hari, Juragan Rakai pun menanyakan tentang kehamilan yang dijanjikan Dayati itu. Dayati meyakinkan kalau itu mungkin hanya soal waktu saja. Karena Dayati selalu diperhatikan Juragan Rakai, ketiga istrinya itu menjadi cemburu, mereka pun protes ke Juragan Rakai. Mereka tidak mau dibeda-bedakan, karena mereka pun masih sama istrinya Juragan. Juragan Rakai itu pun menjelaskan, kalau dia selalu menemani Dayati, itu karena belakangan ini Dayati sedang kurang enak badan, namun mereka bertiga kompak, kalau itu semua hanya akal-akalan Dayati saja, supaya Juragan terus menemaninya. Dan ketika itu Dayati pun muntah-muntah membuat Juragan Rakai kesenangan, dia langsung mengatakan kalau Dayati beneran hamil. Dukun beranak pun langsung dipanggil untuk memeriksa keadaan Dayati, dan benar saja, setelah dukun beranak itu memeriksanya, dia pun langsung memberikan ucapan selamat kepada Juragan Rakai, karena Dayati benar-benar hamil. Ternyata Dayati memang sudah positif hamil. Juragan Rakai pun terlihat sangat bahagia, tapi tidak dengan ketiga istrinya, mereka terlihat sangat tidak suka dengan kenyataan itu. Dayati pun sudah merasa lega, karena yang dia janjikan kepada Juragan Rakai akan segera terbukti. Suatu hari ketika Dayati sedang duduk di ruangan tengah, dan si Bibi sedang asik bersih-bersih, Dayati memanggil di Bibi untuk mendekat. Dia meminta agar di Bibi mendoakan kehamilan supaya dilancarkan sampai persalinan. Belum juga selesai ucapan Dayati, tiba-tiba dari dalam datang istri pertamanya Juragan Rakai. Dia langsung marah-marah ke Dayati. Dia menyuruh Dayati untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak ada yang boleh malas-malasan di rumah ini, ujarnya. Dayati menjelaskan kalau dia sedang kecapean, badannya pun terasa lemas. Dia pun menunjuk si Bibi saja yang kerja, tapi perempuan itu seakan tidak peduli dengan keadaan Dayati itu. Dayati pun langsung mengepel ruangan di mana mereka sedang berkumpul. Selesai mengepel dilanjutkan dengan mencucikan pakaian mereka. Begitulah setiap harinya, ketika Juragan Rakai sedang tidak ada di rumah. Keesokan harinya ketika mereka sedang ada acara arisan dengan teman-temannya, Dayati pun datang membawakan mereka minuman. Karena Dayati berdiri lama di dekat mereka, salah satu istri Juragan Rakai itu pun langsung menyuruhnya pergi jauh-jauh, karena mereka pikir Dayati itu tidak pantas berkumpul dengan mereka. Mereka itu wanita-wanita terhormat sementara Dayati hanya seorang wanita dari hutan. Dayati pun perlahan pergi, namun entah bagaimana kaki dia keserempet membuatnya terjatuh di tempat itu. Untungnya ada si Bibi yang sigap membantu Dayati, sementara istri-istri Juragan Rakai seperti puas melihat kejadian itu. Dayati perempuan hutan, yang selalu dimanja oleh Juragan Rakai, membuat istri-istri yang lainnya merasa cemburu. Juragan Rakai begitu bahagia dengan kehadiran Dayati dalam kehidupannya. Melihat kelakuan suaminya seperti itu, mereka seakan diperlukan tidak adil.
Akhirnya mereka berkumpul dan mempunyai rencana untuk bisa menjauhkan Dayati dengan Juragan Rakai. Suatu pagi, Juragan Rakai pamit untuk berburu ke dalam hutan, mungkin dia akan pergi lumayan lama, dia berpamitan ke bayi dalam kandungan Dayati, tidak lupa dia pun menitipkan Dayati kepada istri-istrinya yang lain, istri-istrinya itu pun bersikap seakan-akan mereka akan benar-benar menjaga Dayati seperti pesan suaminya, Juragan Rakai pun percaya dengan perkataan mereka. Juragan Rakai pun pergi, dan tidak lama kemudian, perut Dayati terasa sangat sakit, si bibi pun langsung menuntun Dayati masuk ke dalam kamarnya. Setelah dibaringkan di bibi pun menyelimuti Dayati yang terus meringis kesakitan, sementara seorang istri Juragan Rakai memperhatikan mereka dari pintu kamar itu. Si bibi pun keluar kamar untuk pergi ke rumah dukun beranak, namun ketiga istrinya Juragan itu pun tidak membiarkan si bibi itu pergi, mereka mim-mim si bibi itu. Sementara Dayati masih meringis kesakitan, dia sudah tidak tahan dan terus memanggil-manggil si bibi, lalu kedua istri Juragan Rakai pun masuk, mereka pun melakukan rencananya yang sudah lama mereka sepakati, sudah berbulan-bulan mereka menunggu saat-saat seperti ini, dan semuanya berjalan sesuai rencana mereka, karena Juragan Rakai pergi di saat Dayati melahirkan. Dayati hanya bisa pasrah dengan proses melahirkannya seperti itu. Bayi Dayati pun satu persatu lahir dengan selamat, dan bayi itu pun mereka gendong satu persatu, dan ketujuh bayi itu pun langsung mereka bawa ke suatu tempat, di mana tempat itu tidak begitu jauh dari rumah mereka, satu persatu mereka membawanya dan Dayati sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada ketujuh bayinya itu, karena dia masih belum sadarkan diri. Si bibi menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, dia tidak berani melakukan apapun, dan suatu hari, dia akan menjadi saksi. Anak ular 7, tapi bukan manusia, melainkan kelinci.